Konnichiwa, teman-teman psikologi otak. Senang banget bisa ketemu lagi di video kali ini. Buat para orang tua baru pasti sering dengar banyak nasihat soal merawat bayi. Tapi mana yang fakta, mana yang mitos? Di video ini, kita akan bahas 3 mitos pengasuhan bayi baru lahir yang sering banget beredar di Indonesia. Banyak tradisi turun-temurun yang ternyata nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, bahkan bisa berisiko buat si kecil. Kita akan beda satu persatu mitosnya apa, faktanya gimana menurut medis dan psikologi anak. Tujuannya, supaya kita bisa kasih yang terbaik untuk tumbuh kembang si kecil, berdasarkan bukti ilmiah. Yuk, langsung mulai pembahasannya. Mitos pertama yang sering kita dengar adalah, bayi harus dibedong kencang. Ini adalah praktik yang sudah turun-temurun di banyak budaya. Kita sering melihat bayi dibedong dengan sangat rapat, sehingga mereka terlihat seperti mumi kecil. Katanya, supaya kakinya lurus dan gak pengkor. Banyak orang percaya bahwa dengan membedong bayi dengan erat, terutama di bagian kaki, akan membantu membentuk kaki mereka menjadi lurus sempurna. Tapi, apakah benar demikian? Mari kita bahas lebih lanjut. Faktanya, bentuk kaki bayi yang tampak bengkok saat lahir, itu normal banget. Jangan khawatir jika kaki bayi Anda terlihat sedikit melengkung. Ini adalah kondisi yang umum terjadi pada bayi baru lahir. Ini karena selama di rahim, mereka meringkuk dalam posisi yang sangat terbatas. Selama 9 bulan, bayi berada dalam posisi fetal yang menekuk kaki mereka. Kondisi ini disebut genu-varum, dan akan lurus sendiri seiring pertumbuhan. Jadi, tidak perlu khawatir berlebihan. Ini adalah bagian alami dari perkembangan bayi. Terutama saat anak mulai berdiri dan berjalan, kaki mereka akan secara bertahap meluruskan diri. Proses ini biasanya terjadi dalam beberapa bulan pertama setelah bayi mulai aktif bergerak. Bedong tidak bisa mengubah struktur tulang bayi. Tulang bayi masih sangat lunak dan fleksibel, tetapi bedong tidak akan memengaruhi bagaimana tulang itu tumbuh dan berkembang. Tulang akan tumbuh sesuai genetik dan proses alami tubuhnya. Pertumbuhan tulang bayi dipengaruhi oleh faktor genetik dan nutrisi yang mereka dapatkan. Justru, membedong terlalu kencang, terutama di bagian pinggul dan kaki, bisa berbahaya. Bedong yang terlalu ketat dapat menghambat gerakan alami bayi, dan memberikan tekanan yang tidak semestinya pada sendi mereka. Ini bisa berisiko menyebabkan developmental dysplasia of the hip, DDH, yaitu kondisi di mana sendi pinggul tidak berkembang dengan benar. DDH dapat menyebabkan masalah jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat. Para ahli, termasuk American Academy of Pediatrics, tidak merekomendasikan bedong ketat karena risiko DDH dan masalah lainnya. Mereka menekankan pentingnya memberikan ruang bagi bayi untuk bergerak bebas. Kaki bayi harus punya ruang untuk bergerak bebas, menekuk ke atas dan keluar. Ini memungkinkan sendi pinggul berkembang dengan sehat dan alami. Jadi, bedong boleh, tapi tujuannya untuk kenyamanan dan rasa aman, bukan meluruskan kaki. Bedong bisa membantu bayi merasa lebih tenang dan nyaman, seperti sedang dipeluk. Bedong yang benar dada dan lengan terbungkus pas, sehingga bayi tidak kaget saat tidur. Tetapi bagian bawah tubuh tetap bebas bergerak. Pastikan bagian pinggul ke bawah longgar agar kaki bayi bisa bergerak dengan leluasa. Ini adalah kunci untuk mencegah masalah pada pinggul. Cari kain bedong dengan kantong kaki lebar, atau pastikan lipatan kain longgar di bagian bawah. Ini akan memberikan ruang yang cukup bagi kaki bayi untuk bergerak. Jangan pernah memaksa kaki bayi lurus dan rapat saat membedong. Memaksakan posisi yang tidak alami dapat membahayakan perkembangan sendi pinggul bayi. Ingat, bedong untuk kenyamanan, bukan koreksi bentuk kaki. Tujuan utama membedong adalah untuk membuat bayi merasa nyaman dan aman, bukan untuk mengubah bentuk tubuh mereka. Kesimpulannya, mitos bedong bikin kaki lurus itu salah besar dan berpotensi berbahaya. Jangan lagi mempercayai mitos ini. Kaki bayi akan lurus sendiri seiring waktu, dan membedong kencang justru berbahaya bagi perkembangan pinggul mereka. Biarkan kaki bayi tumbuh secara alami. Kalau mau membedong, lakukan dengan cara yang benar longgar di bagian kaki, pas di bagian dada dan lengan. Dengan cara ini, Anda bisa memberikan kenyamanan tanpa membahayakan kesehatan bayi. Hargai tradisi, tapi update dengan ilmu pengetahuan demi kesehatan si kecil. Selalu cari informasi yang akurat dan terpercaya sebelum mengambil keputusan terkait perawatan bayi. Jangan sampai niat baik malah berdampak buruk pada buah hati Anda. Selalu prioritaskan keselamatan dan kesehatan bayi di atas segalanya. Lanjut ke mitos kedua. Siap untuk membongkar mitos-mitos lainnya.
Mitos kedua yang sering kita dengar. Jangan sering-sering gendong bayi. Nanti bau tangan dan jadi manja. Katanya, kalau terlalu sering digendong, bayi akan terbiasa dan selalu minta digendong. Apakah benar demikian? Mari kita telaah lebih dalam. Faktanya, menggendong bayi justru sangat penting, bahkan esensial untuk tumbuh kembangnya. Ini bukan sekadar soal menenangkan bayi yang sedang rewel. Menggendong memiliki dampak positif yang signifikan untuk perkembangan emosional dan kognitifnya. Sentuhan dan kedekatan fisik adalah bahasa cinta pertama bagi bayi. Bayi baru lahir butuh rasa aman, mereka baru saja meninggalkan lingkungan yang serba nyaman dan aman di dalam rahim. Mereka mencari rasa aman seperti saat di rahim, di mana mereka selalu merasa hangat, nyaman, dan terlindungi. Dunia luar bisa jadi terasa asing dan menakutkan bagi mereka. Gendongan dan pelukan memberi mereka kepastian dan cinta, meyakinkan mereka bahwa mereka aman dan dicintai. Ini adalah fondasi penting untuk membangun rasa percaya diri di kemudian hari. Kontak fisik melepaskan hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon kebahagiaan. Hormon ini menciptakan rasa tenang dan memperkuat ikatan orang tua anak. Semakin sering bayi merasa tenang dan dicintai, semakin kuat pula ikatan emosional yang terjalin. Bayi yang kebutuhannya terpenuhi, yang merasa aman dan dicintai, akan belajar untuk mempercayai dunia di sekitarnya. Hal ini akan membantu mereka tumbuh lebih percaya diri dan mandiri. Mereka tahu bahwa mereka memiliki tempat yang aman untuk kembali jika mereka merasa takut atau tidak yakin. Secure attachment terbentuk dari respons orang tua yang peka terhadap kebutuhan bayi, yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan kenyamanan. Secure attachment bukan dari membiarkan bayi menangis sendirian, karena hal itu justru dapat merusak kepercayaan bayi terhadap orang tua dan dunia. Bayi belum bisa memanipulasi, mereka belum memiliki kemampuan kognitif untuk melakukan hal itu. Tangisan adalah cara mereka berkomunikasi, satu-satunya cara mereka untuk memberitahu kita bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Merespons tangisan dengan gendongan, bukan memanjakan, melainkan bentuk komunikasi dan validasi perasaan mereka. Ini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan rasa aman, nyaman, dan dicintai. Menggendong juga menstimulasi perkembangan sensorik bayi. Dengan digendong, bayi memiliki kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, menstimulasi visual, kognitif, dan membantu regulasi tubuh bayi. Penelitian menunjukkan bayi yang sering digendong cenderung memiliki perkembangan otak yang lebih baik. Mereka cenderung lebih jarang menangis, lebih mudah tidur, dan tumbuh lebih sehat secara keseluruhan. Bahkan, praktik kangaroo mother care, yaitu metode menggendong bayi dengan kontak kulit langsung, memiliki manfaat yang luar biasa. Praktik ini bahkan terbukti menyelamatkan nyawa bayi prematur dengan membantu mereka mengatur suhu tubuh, detak jantung, dan pernapasan. Jadi lupakan istilah bau tangan, itu hanyalah mitos yang tidak berdasar. Tangan kita adalah tempat aman pertama bagi si kecil, tempat mereka merasa dicintai, dilindungi, dan dihargai. Menggendong membangun kepercayaan dan cinta, memberikan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan bahagia di masa depan. Ini adalah fondasi kepribadian anak, yang akan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia dan orang lain di sekitar mereka. Tentu, orang tua juga butuh istirahat. Menggendong bayi sepanjang waktu bisa jadi melelahkan. Gunakan gendongan ergonomis untuk menjaga kenyamanan Anda dan bayi, sehingga Anda bisa menggendong lebih lama tanpa merasa sakit atau pegal. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan bergantian dengan keluarga atau pasangan. Intinya, saat bayi butuh dekapan dan merasa tidak nyaman, jangan ragu memberikan dekapan hangat dan cinta tanpa syarat. Itu hadiah terbaik untuk mereka, hadiah yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Lanjut ke mitos ketiga yang tak kalah menarik. Yuk, Kidai, mitos ketiga. Mari kita bahas mitos yang seringkali membuat para orang tua baru merasa bimbang dan khawatir. Kuku bayi nggak boleh dipotong sebelum 40 hari. Sebuah kepercayaan yang turun-temurun, tapi apakah benar demikian? Banyak yang percaya bahwa memotong kuku bayi sebelum usia 40 hari bisa membawa kesialan atau bahkan mempengaruhi kesehatan si kecil. Dari mana sebenarnya asal-usul mitos ini? Faktanya, nggak ada dasar medis untuk larangan ini. Tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Dunia medis modern justru menyarankan hal yang sebaliknya. Kuku bayi yang panjang justru bisa membahayakan. Dan inilah mengapa kita perlu meluruskan pemahaman ini. Bayangkan kuku-kuku kecil itu,
meskipun terlihat lembut, sebenarnya cukup tajam, karena bisa melukai wajah atau tubuhnya sendiri. Gerakan bayi yang belum terkontrol dengan baik, seringkali membuat mereka tanpa sadar menggaruk diri sendiri. Luka kecil bisa jadi pintu masuk bakteri, dan ini adalah hal yang sangat perlu diwaspadai. Apalagi sistem imun bayi masih lemah. Mereka belum memiliki kekebalan tubuh yang sempurna untuk melawan infeksi. Jadi, menjaga kebersihan adalah kunci utama. Menjaga kuku tetap pendek dan rapi adalah langkah preventif yang sangat penting. Adalah bagian penting dari kebersihan dan keselamatan bayi. Ini bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang melindungi si kecil dari potensi bahaya. Mitos ini mungkin muncul karena dulu alat potong kuku belum seaman sekarang. Dulu, pilihan alat sangat terbatas dan berisiko melukai bayi jika tidak hati-hati. Sekarang, ada banyak alat potong kuku khusus bayi yang aman digunakan, dirancang dengan ujung yang tumpul dan mekanisme yang lembut. Waktu terbaik memotong kuku? Pertanyaan yang bagus. Kapanpun kukunya sudah panjang dan berisiko melukai. Jangan terpaku pada angka 40 hari. Perhatikan panjang kuku bayi Anda. Setiap bayi berbeda, jadi orang tua yang paling tahu kapan waktunya. Anda adalah pengamat terbaik bagi buah hati Anda. Tips, agar proses memotong kuku bayi menjadi lebih mudah dan aman. Potong kuku saat bayi tenang atau tidur, karena saat itulah mereka paling tidak banyak bergerak. Gunakan alat khusus bayi, yang didesain untuk keamanan dan kenyamanan si kecil. Dan pastikan pencahayaan cukup. Ini akan membantu Anda melihat dengan jelas dan menghindari kesalahan. Tekan sedikit bantalan jari agar kulit menjauh dari kuku sebelum dipotong. Ini akan mencegah Anda menggunting kulit bayi secara tidak sengaja. Bisa juga gunakan kikir kuku khusus bayi untuk merapikan ujung kuku. Kikir akan membantu menghaluskan ujung-ujung yang tajam setelah dipotong. Intinya, kebersihan dan keamanan bayi adalah prioritas utama di atas segalanya. Mitos larangan potong kuku sebelum 40 hari tidak berdasar dan justru bisa merugikan. Jangan biarkan kepercayaan kuno membahayakan si kecil. Dengan alat teknik yang tepat, kuku bayi bisa dipotong kapan saja. Yang terpenting adalah kehati-hatian dan kebersihan. Jadi, nggak perlu ragu lagi ya. Percayalah pada naluri Anda sebagai orang tua, dan informasi yang akurat. Itulah 3 mitos yang sudah kita bongkar faktanya. Semoga ini bisa memberikan kejelasan dan rasa percaya diri bagi para orang tua. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi itulah 3 mitos pengasuhan bayi yang sering beredar di Indonesia. Tradisi lahir dari niat baik, tapi kita harus berani kritis dan cari tahu fakta sebenarnya. Kesehatan dan keselamatan bayi harus didasarkan pada bukti ilmiah, bukan sekadar katanya. Punya pengalaman atau mitos lain? Share di kolom komentar, yuk! Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan. Jangan lupa subscribe channel Psikologi Otak dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi orang tua hebat. Mantap, Bu!